Terkait bagaimana saya bisa hijrah ke Islam. Jadi awal mula saya dulu seorang Kristen, Pak Edi. Saya Kristen, dididik sama orang tua dengan perspektif Kristen. Dulu masih ada Facebook. Nah, di media sosial Facebook itu aku ngelihat gitu loh. Di beranda itu ada kayak semacam debat lintas iman, agama, nah kayak gitu-gitu. Konsep Allah atau Eloa atau Elohim di dalam perspektif Hebrew berbeda dengan perspektif Helenistik. Karena kekristenan sekarang itu dia lebih ke mindset Helenis. Karena kenapa begitu? Karena di era Bait Suci kedua itu kan tahu sendiri Pak Edi, bagaimana bangsa Israel dijajah dengan narasi-narasi yang cukup Helenis. Terus berangkat, belum lagi berangkat dari pengajaran Bapak Gereja gitu. Jadi kadang mereka nggak ngerti konsep Allah atau Eloa, Elohim di dalam mindsetnya orang Jewish, mereka nggak ngerti gitu. Makanya Rabbi Tovia Singer seringkali bilang, umat Kristen itu dalam masalah besar, the big problem. Nah, masalah besarnya apa? Mereka nggak ngerti, nggak bisa baca kan gitu. Nah, Yesus itu sebenarnya sama seperti Musa, sama-sama disebut Allah, kan gitu. Bedanya di PB yang nyebut Yesus Allah itu Thomas, bukan Tuhan Allah Israel sendiri. Kalau di PL itu Tuhan Allah Israel sendiri yang nyebut Musa sebagai Allah gitu. Nah, mindset Allah di dalam perspektif Jewish itu hakim. Itu nggak selalu tertuju kepada Tuhan, Sang Pencipta ya. Itu kebanyakan tertuju kepada manusia, orang terpandang, nah kayak gitu. Pemimpin ya, yang berkuasa gitu ya. Terus bisa juga menjadi hakim. Kalau saya ngelihat Yesus dalam perspektif Hebrew, ketika saya membaca PB, ya dia sebagai manusia gitu. Terjadi polemik terkait dengan apakah Yesus itu menikah. Sebenarnya pertanyaannya bagus ya kan. Kalau kita ngelihat dalam perspektif Jewish, seorang rabi itu harus mematuhi yang namanya mitzvot. Mitzvah itu harus patuh dia. Ada perintah di 200 perintah yang ke 600. Itu nanti ada lagi ya? Ada lagi, Pak. Ada yang 613 mitzvot. Yang terdiri dari mispatim, kuhim, dan naidot. Ada lagi nanti mitzvah segala macam ada. Perintah untuk menikah itu perintah yang ke 213. Bukan di 613 mitzvotnya. Beda lagi. Iya, urutannya 200 ya. Itu perintah positif. Nah, di situ diharuskan harus menikah ya? Harus menikah. Seorang rabi. Kecuali dia dalam tanda kutip nazir. Nazir itu apa? Nazir itu kan ada cerita di Bible. Simpson yang rambutnya panjang itu nggak boleh kena potong. Terus belum boleh untuk nikah.
kecuali dia nazir kan gitu. Sementara di dalam PB Yesus itu kan disebut sebagai rabi. Di mana-mana rabi itu harus mematuhi yang namanya perintah mitzvah itu harus. Dan kalau umat Kristen mau menerima atau tidak itu kan urusan mereka, Pak. Iya. Tetapi kalau kita menjelaskan dalam perspektif Judaism, seorang rabi ya dia harus menikah. Karena dia mengikuti semua perintah yang diajarkan ketika Torah Baruk Sinai itu diajarkan. Kan ada itu tertulis dalam Pirkei Avot. Pirkei Avot 1 ayat 1. Mose kibel Torah misine umsara Yesua lisikenim. Musa menerima Torah dari sini diberikan kepada Yosua bin Nun diberikan kepada Sekenim orang bijak diberikan kepada para nabi atau neviim. Dari para nabi itu diberikan kepada Knesset Hagedola atau majelis besar dan itu turun temurun sampai sekarang. Makanya mau nggak mau yang namanya rabi harus menikah. Itu perintah. Ada di perintah 213. Jadi di dalam Wahyu 19 ayat 7, 8 dan 9 bunyinya demikian. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilo-kiloan dan yang putih bersih. Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu tanda koma. Di ayat ke-9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Jadi di situ Pak Edi, ada satu prosesi terkait dengan perkawinan anak domba. Nah kalau kita dulu sebagai umat Kristen nggak ada lagi anak domba itu Yesus. Iya. Nah, masalah di situ kawinnya mau secara metafor Di sorga. di sorga, secara metafor atau apapun kita nggak berhak menafsirkan kan gitu Pak Edi. Iya. Jadi kita cuma baca aja ya. Jadi ada prosesi perjamuan kawin anak domba di sorga. Tapi itu kalau dulu waktu kita Kristen ya, Iya. itu selalu ditafsirkan bahwa itu adalah nubuatan akan datang. Jadi sepertinya karena di dalam umat Kristen tuh diibaratkan semua jemaatnya itu kan mempelai. Menyambut mempelai ya kita jadi semua jemaatnya ini perempuan semua, mempelainya itu Tuhan itu laki-lakinya satu gitu ya. Berarti nanti akhirnya ada pernikahan dengan anak domba dengan itu kan tafsir mereka seperti itu ya. Apakah itu terjadi beneran atau hanya metafora, itu memang tanda tanya besar sampai hari ini ya. Itu bagaimana itu Mas? Kalau masalah itu biarkan umat Kristen, biar mereka sendiri yang menafsir, kita tidak berhak ya. Kita tidak berhak. Kita tahu bahwa doktrin fundamental mereka kan Trinitas, Pak Edi. Kalau Yesus pun Allah ya mau nggak mau, ya Allahnya ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kan gitu. Seperti yang digambarkan dalam relief ortodoks, semacam kayak jejer 3 kan gitu. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, Allah Roh Kudus gitu loh. Jadi itu udah nggak masuk dalam logika kita gitu. Contoh kayak begini. Kalau aku besok meninggal, kalau aku dalam keadaan Kristen mengimani Trinitas, nah aku di surga ketemu siapa kan gitu. Aku bingungnya di situ Pak Edi. Apakah aku ketemu Bapa, atau ketemu Putra, atau ketemu Roh Kudus? Masalahnya dalam Scutum Fide, itu kan perisai Trinitas tuh, Scutum Fide. Ada satu pengajaran, Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, namun substansinya Allah kan gitu. Jadi ada 3 pribadi Allah di dalam satu kesatuan. Makanya di situ aku berpikir, ini yang benar yang mana ya? Kalau Allah Esa ya cuma satu kan gitu. Kenapa kok mesti ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus kan gitu? Dan ketika aku mempelajari
banyak yang menentang terkait dengan doktrin fundamental mereka gitu loh. Bahkan kalau kita ngelihat di YouTube Pak Edi, kan sering tuh ribut oneness sama Trinitas. Nah kayak gitu. Kadang oneness bilang beli gorengan 3 ngaku 1. Nah, itu kan ada mereka bilang kayak begitu. Kalau dalam Judaism begini, Judaism juga Tuhannya satu, monoteistiknya juga kuat di situ. Tetapi yang membuat saya berpindah, kan kalau di Judaism itu kan convertnya lama Pak Edi, nggak bisa setahun 2 tahun. Jadi gini, kalau kita menjadi Judaism, mau nggak mau kita harus tinggal di Israel. Dan kita sudah menjadi bangsa Israel. Harus gitu ya? Harus gitu. Tapi kan sekarang banyak nih orang yang udah Judaism tapi masih tinggal di Indonesia. Diaspora di Indonesia. Kan kalau istilah Judaism itu yang tinggal di luar Israel disebut diaspora. Tetapi kalau dia udah Jewish ya dia mau nggak mau harus ke tanah Israel. Karena dia sudah jadi bangsa Israel. Orang convert itu dia udah jadi bangsa Israel. Nah kayak gitu. Tetapi proses seperti itu lama. Harus diputuskan di pengadilan itu. Iya, namanya Bedin. Ya. Ada yang namanya Bedin. Kalau di Asia di sini ada yang di Singapura, yang paling besar di Sydney. Nah, jadi harus prosesnya lama. Dan ketika ada rabi berkata, ketika ada pertanyaan tadi Pak Edi terkait dengan Islam, terus aku berpikir, kenapa aku nggak ke Islam? Kan gitu. Dan akhirnya aku ke Islam karena Islam di sana diajarkan terkait dengan Tuhan yang sama juga gitu, mengajarkan satu konsep monoteistik yang begitu sempurna. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sama yang diajarkan para rabi. Musa mengajarkan Sema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Yesus mengajarkan Markus 12 ayat 29, Fayaan Oto Yesua Arizona Lechol Mitzvot Sema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Jadi semua para nabi tetap ngajarinya satu gitu. Tuhan. Nah, baginda Rasulullah itu kan nabi untuk seluruh umat. Ya sebagai manusia yang saya diberi logika untuk berpikir, ya saya mengikuti baginda Rasulullah sebagai pemimpin saya. Malah dibilang begini, ngapain kok ke Judaism? Terus ada yang, kamu dulunya apa? Islam. Loh, Islam udah benar. Oh gitu. Kenapa harus kok kamu convert ke Judaism? Masalahnya gini Pak Edi, kalau ada rabi, tanggung jawabnya besar. Kalau ada orang convert, terus habis gitu orang itu udah convert, bikin dosa, yang salah rabinya. Oh. Gitu. Jadi kayak beban. Belum lagi soal makanan. Iya. Harus koser. Iya. Padahal untuk menemukan makanan koser itu bukan halal ya. Kosernya orang Yahudi dengan halalnya orang Islam beda ini. Beda. Koser di sini itu ada beberapa persyaratan yang sangat ketat itu ya. Itu masuk di kasrut Pak ini. Ada konsep tahor dan tambi. Untuk masalah garam aja nggak sembarangan. Harus yang benar-benar koser. Yeah. Terus gelas untuk minum, segala macam harus koser. Daging, roti, makanan, apalagi makanan hewan, aduh tambah susah lagi. Yang menyembelih ini harus rabi ini. Itulah sebabnya kita menemukan beberapa pendeta yang biasanya setelah mendapatkan pendidikan di Yerusalem, kemudian ketemu dengan Rabi Tovia, sepulang dari sana mereka dikasih 2 pilihan biasanya. Dia biasanya nggak mau balik ke Kristen lagi. Nggak. Ada yang milih agnostik atau masuk Islam. Kalau masuk Yahudi kan susah tadi prosesnya, dan itu harus dicari nasabnya segala macam itu, punya darah Yahudi atau tidak. Dan Yahudi, orang-orang Rabi Yahudi selalu mengusulkan masuk Islam saja. Iya. Ada istilahnya apa itu, hukum dari Bani Nuh ya. Iya, itu namanya Sefa Mitzvot Bnei Noah. Bani Noah. Secara otomatis Islam udah secara langsung udah ngajarin Sefa Mitzvot Bnei Noah. Berarti Islam itu lebih bisa diterima ya akhirnya. Bisa ya? diterima. Daripada
daripada kamu susah masuk Yahudi, wes masuk Islam saja. Tetapi kenapa mereka tidak mengusulkan ke Kristen ya? Para rabi ini ya. Itu pertanyaan menarik itu. Pernah saya nonton acaranya Rabi Yakob Baruk, Ya. semacam kayak Q&A, pertanyaan dan jawaban. Bahkan Rabi Yakob sendiri bilang, dosa yang paling parah itu dalam tanda kutip idolatry atau avodazara, itu penyembahan kepada manusia. Nah, masalahnya di situ. Semua rabi sepakat, siapapun yang menyembah manusia itu masuk ke dalam kategori idolatry atau avodazara. Terkait dengan kekristenan, Rabi Tovia Singer juga sering menarasikan bahwa kekristenan itu lebih identik ke avodazara. Oh. Kita tahu kan, sering nonton di channelnya Rabi Tovia Singer. Iya. Makanya ketika Rabi Yakob Baruk bernarasi, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mitsraim, itu bukan Yesus, katanya gitu. Itu Tuhan Allah Israel. Kenapa? Karena dalam Torah ada satu narasi, Lo Israel. Allah itu bukan manusia, apalagi putra manusia gitu. Makanya praktisi Judaism tidak bisa menerima konsep pola pikir Kristen dengan menarasikan bahwa Yesus itu adalah Allah, itu avodazara. Di dalam mindsetnya Judaism. Seperti itu, Pak Edi. Jadi konsep ketuhanan di dalam Islam sebetulnya mereka menerima ya. Tetapi hanya di faktor kenabian mereka kadang-kadang belum menerima Nabi Muhammad ini. Iya, jadi begini. Kenapa praktisi Judaism tidak bisa menerima baginda Rasulullah sebagai nabi? Satu, baginda Rasulullah bukan orang Israel. Makanya nggak diterima kenabiannya. Tetapi mereka menarasikan baginda Rasulullah itu nabi di luar Israel. Sama halnya dengan kejadian Bileam. Bileam itu nabi, tetapi tidak masuk ke dalam nabi yang di bangsa Israel. Dari kelompok Israel. Tetapi nabi untuk bangsa di luar Israel. Nah itu sama kayak baginda Rasulullah. Mereka menarasikan seperti itu. Dan itu ada di dalam literatur mereka, namanya Melachim ul Milchamot. Jadi baginda Rasulullah itu disebut dengan kode etik Yismail. Jadi di situ ada narasi di dalam Melachim ul Milchamot yang dikodifikasi sama Rabbi Moshe ben Maimon, bahwa Yismail atau baginda Rasulullah itu adalah salah satu bagian dari rencana Hashem yang mempersiapkan jalan bagi Mesiasnya orang Yahudi dan yang mempromosikan satu Tuhan. Itu ada dalam literaturnya Judaism, namanya Melachim ul Milchamot. Chapter yang ke-11 kalau nggak salah. Ada itu. Berarti mereka mengakui bahwa ini memang untuk khusus umat di luar Yahudi. Berarti sebetulnya mereka mengakui sebetulnya kenabian Nabi Muhammad, cuman karena dia berdarah Yahudi tidak mau masuk Islam gitu saja biasanya ya. Karena baginda Rasulullah bukan Jewish, mereka nggak menerima. Tidak mau menerima itu. Tapi untuk keselamatan umat di luar Yahudi mereka mengakui. Gitu. Makanya setelah mereka biasanya belajar ke Yahudi, memperdalam kitab Perjanjian Lama, Tanakh gitu, sepulangnya mereka dianjurkan masuk Islam ya. Islam. Masya Allah ya.